lagi. Terus dakwahnya gimana nih Umi? Mungkin ada cara baru. Mau tadi sudah diumumin juga sih sama jemaah bahwa akan diperlakukan tanggal 14 ini kan akan diperlakukan PSBB ya, mau nggak mau kita harus off dulu gitu. Walaupun mereka tadi pada kecewa kan karena memang kita sudah kangen banget ya duduk di majelis ilmu, duduk di taman surga ya. Tadi saya sudah sampaikan nanti insya Allah mungkin akan online untuk khusus. Baru bulan-bulan ini ya saat diperlakukan PSBB juga kami hampir 5 bulan off, kajian nggak mulai. Cuma akhirnya setelah PSBB mulai dibuka lagi dan menjaga jarak sesuai dengan protokol, maka kami coba untuk buka kajian kami gitu. Dan alhamdulillah karena memang jamaahnya sudah rindu dan kajian, jadi ya, kita tetap sesuai dengan protokol kesehatan, masuk juga suhunya di tes dulu, terus cuci tangan di depan dan jaga jarak dan pakai masker. Boleh cerita nggak sih Umi tema hari ini yang dibicarakan sama Umi? Hari ini tadi temanya kunci kebahagiaan untuk seorang muslim. Temanya itu. Kenapa memilih tema itu Umi? Ya karena memang mungkin ini umum ya, bahwa kita nggak pernah tahu arti bahagia itu apa sih sebenarnya. Banyak persepsi ya, banyak sekali orang mengartikan bahagia, tapi untuk seorang muslim itu bahagia, meraih kunci kebahagiaan hidup itu salah satunya hanya dengan mendekat dan mengenali Sang Pencipta, mengenali Allah. Karena dengan mengenal Allah maka kita akan menjalankan sesuai dengan aturan yang sudah Allah tetapkan sebagai saat kita diciptakan sebagai manusia. Makanya kebahagiaan itu bisa diraih ya dengan ibadah kita. Bahagia bukan karena anak Allah bisa membahagiakan kita, ada anak atau tanpa anak, mungkin yang belum mempunyai keturunan gitu kan, mereka bahagia aja gitu. Tentang PSBB yang mau diperketat lagi. Terus dakwahnya gimana nih Umi? Mungkin ada cara baru. Mau tadi sudah diumumin juga sih sama jemaah bahwa akan diperlakukan tanggal 14 ini kan akan diperlakukan PSBB ya, mau nggak mau kita harus off dulu gitu. Walaupun mereka tadi pada kecewa kan karena memang kita sudah kangen banget ya duduk di majelis ilmu, duduk di taman surga ya. Tadi saya sudah sampaikan nanti insya Allah mungkin akan online untuk khusus pengajian saya. Saya juga nggak pernah ngambil undangan kajian di tempat lain karena saya masih takut ya, masih belum berani. Tapi karena ini jamaah saya dan pengajian saya sendiri, insya Allah sesuai dengan protokol dan saya berani gitu. Umi kan ada kabar soal Umi yang sakit itu kan, tapi Umi tetap aktif dan menyempatkan waktu untuk kajian. Apa sih Umi yang nguatin hati Umi sendiri untuk seperti yang memberikan kekuatan ya mereka ini, selain anak-anak juga ketemu jamaah. Saya paling senang sekali kalau dakwahnya itu bertemu dengan audiens, bertatap muka gitu, karena setelah itu ada doa, ada jabatan tangan, ada pelukan, ada doa, ada transfer doa, itu yang bisa menguatkan diri saya gitu, pasti gitu ya. Jadi saya harus tetap semangat gitu. Sebenarnya sakit ini sih udah lama gitu, udah hampir 3 tahun dan mungkin baru ke blow up-nya sekarang karena kemarin konten di Ashanti kan gitu, jadi akhirnya Ashanti sama Oki, jadi ya akhirnya kebuka di situ. Kalau enggak mah mungkin saya nggak akan pernah punya sakit saya, karena buat saya sugesti saya harus sembuh gitu, saya sehat gitu. Kalau saya sehat insya Allah tetap semangat dan yang ada tuh energi positif yang masuk ke dalam diri saya gitu, dan itu yang membuat saya kuat dan semangat, dan alhamdulillah sampai sekarang berangsur-angsur membaik gitu. Karena yang saya bangun dari diri sayanya, sugestinya saya sehat, saya punya anak-anak, saya punya jamaah, dan saya harus bermanfaat untuk mereka gitu, untuk diri saya juga gitu. Makanya harus dibangun itu yang akhirnya Allah kan yang menyembuhkan, menyehatkan orang. Jadi insya Allah kalau kitanya pikirannya positif, sugesti kita sehat, ada Allah, insya Allah akan sehat. Tapi anak-anak katanya nggak Umi kasih tahu kenapa Umi alasannya? Ke siapa? Umi nggak ngasih tahu anak-anak soal ya karena namanya orang tua ya kan nggak mau ngebebani anak-anak.
nggak mau membuat anak-anak itu sedih, karena selama almarhum selama Uji meninggal, saya berusaha banget menjaga jiwa, menjaga anak-anak saya, menjaga perasaan anak-anak saya supaya nggak sedih gitu, karena udah cukup lah gitu. Jadi saya sebagai ibu dan sebagai ayah buat dia yang cari nafkah, dan saya harus bagaimana saya harus mempunyai dua karakter ibu dan ayah gitu, dan saya nggak mau membebani anak-anak saya dengan hal-hal yang mereka belum mampu untuk berpikir itu gitu. Dengan penyakit saya ya udah, saya punya Allah gitu, saya serahkan semuanya sama Allah gitu. Allah yang insya Allah yang menyehatkan. Tapi saya nggak mau membebani anak-anak, nggak mau cerita apapun. Ya gimana ya, ya kita jalanin aja lah gitu kan. Nggak ada yang mau juga ditakdirkan seperti ini ya. Mana ada yang mau sih kehilangan suami di saat anak-anak masih kecil, kan nggak ada. Cuma kan ini sudah ketetapan Allah. Allah rahasiakan umur, Allah rahasiakan kematian. Ya ini harus dijalani. Kalau manusiawinya udah pegang bendera ke Allah, ya Allah udah cukup ya Allah gitu kan, nggak kuat gitu. Cuma kan yakin bahwa ini semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah gitu. Jadi ini yang membuat saya tetap harus semangat gitu untuk anak-anak. Sama juga semangat untuk berdakwah juga ya Umi. Ya harus dong, dakwah kan panggilan hati ya, bukan pekerjaan. Makanya saya marah waktu Abizar berhenti sekolah dan dia pengen mencari nafkah, membantu cari nafkah buat saya. Sempat marah, sempat berdebat, karena buat saya, karena alasannya dia saat itu supaya uminya gak kemana-mana, udah di rumah aja biar saya yang cari uang buat sekolah adik-adik. Saya bilang dakwah ini sebuah perjalanan hati yang panggilan saya gitu, walaupun saya dengan bodoh ilmu saya bukan saja, tapi ada panggilan di situ. Jadi bukan sebuah pekerjaan yang sebuah pekerjaan untuk saya mencari uang. Kalau dapat uang ya itu bonus dari Allah. Itu yang saya sampaikan saat itu. Ya, soal yang Abizar sempat bilang yang di vlognya Asanti, Mi, katanya Abizar kan sempat bilang di vlognya Asanti, bilang Umi belum ada yang pas untuk apa, maksudnya pendamping itu bilang gimana Umi, maksudnya emang anak-anak tuh minta yang seperti apa gitu untuk nggak tahu lah, aku nggak pernah mau berandai-andai dan nggak mau berpikir itu, karena semua kan ketetapan dari Allah ya. Saat ini tujuan saya cuma satu, bagaimana memikirkan diri saya selamat, anak-anak saya selamat di akhirat. Bagaimana memikirkan saya fokus dengan kesehatan saya fokus dengan anak-anak, saya fokus dengan dakwah saya. Itu aja sih yang saat ini saya pikirkan. tapi anak-anak tuh protektif nggak sih, Mi? Atau mungkin kayak oh yaudah Umi nanti aja, atau seperti apa sih, Mi, urusan Ya wajar lah, mendampingi namanya hidup gitu? anak-anak ya, hal itu pasti wajar gitu. Tapi insya Allah anak-anak saya orangnya nggak banyak nuntut gitu ya, dan perhatian. Khususnya Abizar kan laki-laki tertua, dan di rumah saya kan laki-laki cuma Abizar aja. Jadi ya setiap hari dia yang memperhatikan ibunya gitu kan. Jadi kadang dia tidurnya juga masih sama saya. Kalau saya udah tidur, dia pulang dari syuting masuk kamar saya, pagi-pagi saya bangun udah ada dia gitu. Jadi ya ini wajar sih anak-anak ya, untuk mau ngejagain ibunya itu wajar lah. Ini seperti orang tua yang seperti apa sih nih bagi anak-anak nih? Saya belum berhasil mendidik anak-anak saya. Maksudnya hal yang saya takutkan kan sebenarnya bukan takut sih, maksudnya lebih ke pergaulan ya, bahwa anak-anak terjun ke dunia entertain. Bukan berarti di dunia entertain itu nggak baik gitu, semua kan tergantung kepada pribadi masing-masing. Nah ini yang saya itu sebenarnya sama almarhum nggak mau, udah cukup kita berdua lah, dulu udah pernah belum gitu. Maksudnya pengennya anak-anak lebih fokus sekolah, lebih fokus belajar, lebih fokus untuk, karena kan almarhum itu pesannya anak-anak semua harus pesantren, dan itu udah saya wujudkan amanah itu gitu. Dari mulai mereka lulus SD mereka semua masuk pesantren semua gitu, walaupun di tengah-tengah sudah lulus pesantren semua maksudnya gitu. Terus walaupun ya harus kerja keras gitu kan, cari nafkahnya untuk sekolah anak-anak gitu. Nah, itu yang saya fokuskan. Jadi kalau anak-anak sudah terjun ke dunia entertain ya saya nggak bisa memaksakan keinginan saya, tapi doa tetap harus terus doa, karena hidayah kan milik Allah ya, keinginan doa kita. Dan saya yakin dulu saya seumur mereka 19 tahun juga belum solehah gitu kan, masih kesana kemari gitu, dan pasti akan ada prosesnya gitu, dan saya yakin itu gitu, dan saya menyerahkan itu kepada anak-anak. Yang terpenting anak-anak nggak lepas ke jalur agama. Adiba mungkin
kan Umi juga punya ini ya apa sih, kayak kajian gitu. Adiba mungkin ada ketertarikan mas Dunia dakwah. ya di dunia dakwah. Kayaknya belum ya anak-anak saya, karena masih ya namanya juga masih anak-anak. Jadi kalau Adiba dia lebih fokus dengan kuliahnya. Karena kemarin dia sempat ke dunia entertain itu juga karena menyanyikan lagu UJ kan gitu. Dan sebenarnya dia lebih fokus, dia tuh orangnya nggak suka gitu untuk di dunia entertain sebenarnya. Dia lebih fokus ke kuliah. Dan dia karena memang kuliahnya mengambil desain, jadi ya dia masih fokusnya ke situ. Belum lah kalau untuk berdakwah belum, cuma setiap hari setiap malam itu saya selalu paksakan untuk anak-anak untuk duduk bareng, yang ngaji bareng gitu, mereka hafalan hadis. Beli Yang penting mereka punya basic agama dan untuk mendakwahi dirinya sendiri dulu. kalau tanggapan Umi nih, tetap di dunia entertain tapi tetap menebar kebaikan. Oh iya, iya itu. Ini gimana? Karena gini, dakwah itu kan nggak harus gini. Kalau pandangan saya, kalau saya berdakwah di depan orang-orang yang sudah paham ilmu, gampang banget. Tapi bagaimana mereka yang nggak paham, siapa yang mau mendakwahi? Dan saya kepengen misalkan Abizar, walaupun dia terjun di dunia entertain, tapi ada apa ya, dari kata-kata dia kepada temennya, misalkan ngajak sholat aja itu udah menjadi sebuah dakwah gitu. Nah saya kepengen dia juga berdakwah tapi dengan sesuai gayanya lah gitu. Seperti itu sih harapan dan doanya. Siap Umi. Ya, makasih ya.